folks, saat ini kita sedang berada di Pasar Blengkong. Ya, kita berada. Lihat apa? Oh, oke. Jadi kita berada di Keraton Sadurenggas ya, Sultanan Sadurenggas. Dan ini saat ini kita di masjid pertama yang ada di Pasar ya. Dan ini adalah jam orang zaman dulu. Jam yang digunakan untuk melihat waktu sholat. Jadi ini menggunakan jam matahari. Ini masjid jaminya. Dan inilah Keraton Sadurenggas. Ya. Ini Keraton Pasar. Mungkin karena suasana corona ini, jadi museum ini sekarang jadi museum ditutup. Lihat ini, ya, keren. Museum Sadurenggas. Ini karena musim corona mungkin ditutup ini. Ini semua dari bahan ulin. Ukiran-ukiran pasir, tapi juga dihiasi dengan kaligrafi Arab. Nah, ceritanya kerajaan Sadurenggas ini sebenarnya adalah cikal bakal dari sebelumnya dari kerajaan dari Putri Petong. Ya, Putri Petong ini orang Pasir, Dayak Pasir, pemimpin kerajaan apa sebutan namanya abang, saya lupa nih, sebelum Sadurenggas ini. Iya, ada kerajaan-kerajaan sebelumnya di sini. Dan kemudian Putri Petong ini yang kemudian menikah dengan seorang ulama dari Demak kalau nggak salah ya. Aku lupa namanya. Iya, nah itulah dimana kerajaan Pasir ini beralih menjadi kerajaan Muslim pertama kalinya, kerajaan Islam ya. Karena setelah Putri Petong menikah dengan seorang ulama dari Demak. Berulah era babak baru di daerah Pasir ini menjadi kerajaan Islam. Dan Meriam Keramatnya di mana ya? Di sini. Oh. Nanti kita akan juga mengunjungi Meriam Keramatnya. Sorry folks, kita nggak bisa masuk. Cuman inilah ukiran-ukiran khas Pasir. Ini istananya, dan ini depan ini sungai apa ini? Sungai Kendilo. Jadi tepat di depan Sungai Kendilo inilah Istana Sadurenggas. Nah, kalau Fox coba cek di YouTube, ada suatu film, nggak tahu pernah beredar atau tidak, Cinta Sadurenggas ya. Jadi dulu terjadi peperangan antara Pasir ini dengan kerajaan dari Bone atau dari Bugis ya, Bone. Jadi ini kisah nyata kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu pangeran dari Bone ingin melamar gadis dari kerajaan Sadurenggas ini, tapi sang gadis menolak lamaran itu. Terjadilah peperangan, epik peperangannya ceritanya. Mungkin suatu saat kita akan bisa tuliskan dan ceritakan tentang peperangan karena gara cinta ditolak. Nah, kalau Fox cinta ditolak jangan begitu ya, jangan sampai perang ya. Oke, kita akan ke Meriam Keramatnya. Kita akan ceritakan cerita sedikit tentang Meriam Keramatnya dan bagaimana. Oke, bye. Lagi sekarang kita perjalanan menuju ke Meriam Keramat kerajaan Sadurenggas. Lagi nyari di manakah Meriam Keramat itu berada. Agak
penuh sepertinya. Oke, ini dia meriam keramat peninggalan kerajaan Pasir Blengkong ya. Balai apa itu? Nah, ini situs bangunan Indragiri Pasir Blengkong. Dan ini ceritanya gimana sih? Dan ini meriam apa? Itu dulu ada namanya satu-satu, fungsinya juga beda-beda meriam ini. Oke. Masih tahu sejarahnya gitu doang. Dan ini ditaruh uang setiap ini, setiap orang mungkin ada niat hajat ya sepertinya. Dan batu itu kenapa kenapa? Itu, kalau nggak salah dulu dari ketongan suka sakit dibawain batu itu gitu loh. Oke. Jadi ini batu dari Jawa. Iya. Indragiri. Oke, ini namanya batu Indragiri guys. Jadi dulu Putri Petung ini konon katanya sering sakit dan batu ini dibawa Putri sembuh. Nah, jadi ini batu ini juga. Tiap tahun beranak terus. Oh gitu. Oke. Ini kalau di Kalteng mungkin mirip dengan istilah kita batu patahu ya. Batu patahu di mana batu penjaga kampung, dia tiap tahun dia bisa beranak. Nah, batu ini beranak. Nah, kita akan coba masuk sini. Ini balai mana yang balainya? Balai apa maksudnya? Ini. Balai yang kau bilang tadi, ada balai ini. Ini. Balai Oh, oke guys, saya baru lihat. Ini balai panti ya. Iya. Panti. Nah, kalau orang Kalteng akan nyebutnya ini balai pasah patahu atau balai keramat. Nah, ini ada keramatnya. Oke, ini menunjukkan bahwa memang Pasir itu berciri budayanya Dayak juga ya, guys ya. Oke, inilah dia meriam keramat. Nah, sebenarnya setiap meriam ini ada namanya, cuman kita tidak ketemu sama juru kuncinya. Ya, kita hanya bisa berziarah di sini. Dulu setiap orang katanya bisa bernazar di sini ya. Tergantung nazarnya. Di sini. Oke. Biasanya di sini orang bernazar atau di meriam ini. Kalau di Pontianak itu di daerah Batu Layang ada juga meriam keramat begini. Kita pernah lakukan dulu Fox. Jadi caranya itu tali kita ukur, kemudian kita masukkan tangan kita dengan tali itu di dalam meriam ini, kemudian kita bernazar. Nanti setelah itu kita akan ukur lagi panjang tali tadi. Kalau bertambah panjang berarti niat hajat kita bisa dikabulkan gitu. Kita kurang tahu kalau di sini bagaimana tata cara berniat berhajatnya, kurang lebih begitu. Pegang dulu. Kita tidak tahu caranya, kita akan menghormati tempat ini dan balai panti dari sana kita akan Nah, ini batu Indragiri. Namanya cuma batu Indragiri ya? Iya. Batu Indragiri. Dulu batu ini dibawa dari Jawa untuk mengobati Putri Petung. Ya, kita percaya semua ini karena kuasa Tuhan. Nah, atas kuasa Tuhan juga batu ini selalu beranak pinak. Dan lihat batu ini menjadi bertambah banyak. Kita nggak tahu mana yang batu originalnya, tapi batu ini setiap tahun selalu bertambah. Oke Fox, itu aja adaptasi kita. Nah, ini balai penti keramat petahu. Walaupun sedikit sudah tidak terawat ya, di sini banyak sampah. Tapi inilah balai pantinya. Mungkin di daerah Pasir ini cuman ini ya sisa ya. Ada lagi nggak? Oke, inilah balai panti. Ya, ini balai keramatnya. Oke, sekian reportase kita. God bless.